Jangan di sini dia lucu ya lama. Kalau ini apa? Ulang tahun. Dengarkan ya, Ibu Rita ya. Siap mendengarkan? Siap. Anak pintar. Siapa anak pintar? Saya. Oke. Ceritanya begini. Pagi itu hutan yang biasanya hijau dan segar terlihat berbeda. Di tanah berserakan plastik, bekas dan sisa makanan. Oke, apa tadi kata Ibu? Ada apa di tanahnya? Plastik. Iya, ada plastik. Sisa makanan. Oke, hebat. Ada tikus. Tikus berlari-lari, hampir menginjak plastik. Musa pun menengok di sekeliling. Dia tengok di sekeliling. Siapa yang ikut? Musa menengok di sekeliling. Benar, tikus, di dekat sungai juga banyak sampah. Airnya jadi bau. Kalau dibiarkan, kita bisa sakit. Tikus menjawab, kita harus lapor kepada Raja Singa. Dia pasti punya solusi. Jadi, apa tadi? Tikus dengan Musa melapor ke mana? Raja Singa. Bagaimana awal ya? Tikus dan rusa segera pergi ke padang rumput tempat Raja Singa beristirahat. Jadi di sana tikus menghampiri raja. Berani dan terus menghampiri raja. Terdengarkan ya. Tikus mati. Iya Raja, di dekat sungai juga banyak kaleng dan plastik. Rumput yang biasa kami makan tertutup sampah. Kemudian singa terkejut. Apa? Hutan kita kotor? Siapa yang mengotori rumah kita? Ada yang tahu? Siapa yang mengotori? Rusa. Bukan rusa. Dan tikus. Tikusnya bercerita. Ya, siapa yang mengotori? Tikus berkata, sepertinya kemarin ada manusia berpindah di pinggir hutan. Setelah pulang, mereka meninggalkan banyak sampah. Raja kemudian mengerang kembali. Mengotori hutan berarti membahayakan semua penghuninya. Kita harus bertindak. Tikus, rusa, ayo kita lihat kondisi hutan dan ajak kawan lainnya membersihkan. Jadi di tengah hutan mereka berjalan bersama menyusuri hutan. Di sepanjang jalan terlihat sampah di antara rumput dan pinggir sungai. Si rusa berkata sambil merunduk melihat plastik. Mana nih ada plastik? Tadi aku hampir mengira plastik ini dalam bakar. Kalau terbakar, plastik terus menjadi sakit. Sakit. Sakit berdarah. Sampah bisa membahayakan kami. Bukan hanya kotor, tapi juga merusak kesehatan. Kalian
benar. Hutan yang kotor membuat udara tidak segar, air tercemar, dan hewan mudah sakit. Kita harus membersihkan hutan dan menjaga kebersihan bersama. Dan singa mengangkat suara dan memanggil semua penghuni hutan. Teman-teman hewan, kemarilah. Kita punya masalah penting. Semua hewan datang. Apa aja yang ada di hutan? Coba sebutkan. Monyet, Ada monyet, monyet, ular, ada ada ular, ada singa, Singa. semuanya datang Zombie. menghadap raja. Hewan lain mulai Zombie. berdatangan. Kemudian raja berbicara kepada tikus dan rusa sebagai wakil raja. Dia berkata, tikus, rusa, tikus, rusa, kita mulai dari diri sendiri. Jadi, raja singa menyuruh tikus dan rusa memimpin semua pasukan hewan yang ada di hutan. Tikus, kamu dan para tikus bisa memungut sampah kecil yang tersembunyi di lubang dan di sela batu. Rusa, kamu bisa mengingatkan hewan pemakan rumput agar tidak memakan apapun yang terlihat seperti makanan, tapi sebenarnya itu adalah sampah. Kemudian, tikus menjawab, "Siap, Raja. Yang sulit dimasuki oleh binatang-binatang lain." Rusa pun menjawab, "Aku juga siap. Aku akan mengajak kawanan rusa lain dan teman-teman berhati-hati dan ikut memungut sampah di padang rumput." Ya, siapa ini? Singa berpikir lagi, bagus, aku akan memindahkan sampah yang besar dan berat. Nanti kita kumpulkan di satu tempat agar bisa dibakar dan dikubur dengan benar. Jadi, setelah beberapa waktu bekerja sama, tumpukan sampah mulai berkurang, tanah kembali terlihat bersih. Sungai tampak lebih jernih dan udara terasa segar. Kemudian Rusa berkata lagi, ternyata kalau kita bekerja sama, sampah sebanyak ini pun bisa kita bersihkan. Benar, dan mulai sekarang, setiap kali kita lihat sampah, jangan dibiarkan langsung dipungut. Kemudian raja berkata lagi, raja apa ini namanya? Kalian hebat, hutan yang bersih membuat kita sehat dan nyaman. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas satu hewan, tapi semua makhluk yang ada di sini.